sahabat pendidikan. Perkenalkan saya Damayanti Hampun, Kepala Sekolah di Sekolah Khusus Santo Fransiskus Assisi, Balikpapan. Sekolah Khusus Santo Fransiskus Assisi Balikpapan terletak di Jalan Mayor Pol Jenal Arifin, RT 18, Kelurahan Damai Baru, Balikpapan Selatan. Sekolah Khusus Santo Fransiskus Assisi Balikpapan memberikan layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus dengan ketunaan, autisme, tunagrahita, tunarungu, dan tunadaksa dengan infrastruktur sekolah dan lingkungan sekolah yang aksesibilitas bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Peserta didik berkebutuhan khusus pada dasarnya memiliki karakteristik yang sungguh beragam, baik dari segi kognitif, afektif, minat, bakat, kondisi fisik, dan psikis, serta potensi yang berdampak pada kebutuhan belajar yang beraneka ragam. Keberagaman ini dapat diketahui melalui kegiatan asesmen yang dilakukan untuk masing-masing peserta didik. Maka, untuk dapat mengakomodir kebutuhan belajar, dibutuhkan suatu akomodasi kurikulum yang berdasar pada hasil asesmen peserta didik dan lingkungan belajar. Sistem pengakomodasian inilah yang tercantum dalam nilai-nilai pembelajaran berdiferensiasi. Sejak tahun 2019, di Satuan Pendidikan Sekolah Khusus Santo Fransiskus Assisi telah menerapkan poin-poin yang terkandung dalam pembelajaran berdiferensiasi. Artinya, sebelum kebijakan implementasi kurikulum merdeka diluncurkan, Satuan Pendidikan sudah menerapkan sistem pembelajaran berdiferensiasi dengan adanya kebijakan melakukan modifikasi dan pengembangan kurikulum secara mandiri yang didasarkan pada hasil asesmen kebutuhan belajar peserta didik, kondisi lingkungan belajar, serta dikaitkan dengan visi misi sekolah. Modifikasi dan pengembangan kurikulum meliputi tujuan pembelajaran, materi ajar, metode dan strategi, sumber ajar, alat dan media ajar, proses pelaksanaan, serta evaluasi pelaksanaan pembelajaran. Pengembangan kurikulum ini setiap tahunnya di-upgrade sesuai dengan kebutuhan belajar siswa dan kondisi lingkungan belajar, serta hasil evaluasi pelaksanaan pembelajaran sebelumnya. Maka dari itu, peluncuran implementasi kurikulum merdeka sangat disambut baik oleh Satuan Pendidikan Sekolah Khusus Santo Fransiskus Assisi Balikpapan, karena memang sangat relevan dengan kebutuhan belajar peserta didik berkebutuhan khusus. Dalam prosesnya, penerapan sistem pembelajaran ini memiliki dampak yang sangat positif terhadap perkembangan semangat, minat, dan hasil belajar peserta didik, baik secara akademik maupun non-akademik. Pembelajaran tampak lebih menarik dan berkualitas. Peserta didik berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki dan mencapai kebutuhan belajar yang diperlukan untuk mencapai kemandiriannya. Upaya yang dilakukan Satuan Pendidikan untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi adalah menggerakkan para guru untuk secara bersama-sama melakukan pengembangan kurikulum yang dapat mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik, menyiapkan tenaga ahli yang kompeten untuk melakukan asesmen sekaligus sebagai tempat untuk berkonsultasi dalam penentuan kebutuhan belajar peserta didik, menyiapkan lingkungan belajar yang nyaman dan mendukung proses kegiatan belajar, seperti menyiapkan lahan yang memadai, fasilitas baik secara digital maupun non-digital, menyiapkan alat dan media belajar yang mendukung materi ajar. Dan hal yang paling penting adalah menyiapkan SDM dengan membentuk komunitas belajar guru di Satuan Pendidikan sebagai wadah untuk meningkatkan minat belajar bersama untuk para guru, melakukan pelatihan cara mengajar yang menarik dan kreatif, inovatif dan fungsional, melakukan kegiatan belajar bersama tata cara pelaksanaan asesmen bagi peserta didik
serta asesmen lingkungan belajar di lingkungan sekitar sekolah. Memberikan peluang untuk pengembangan profesi melalui berbagai pelatihan yang relevan, melakukan kegiatan diseminasi secara kontinu, melakukan evaluasi secara rutin, dan melakukan monitoring terhadap kegiatan pembelajaran secara kontinu untuk menunjang pengembangan SDM melalui supervisi baik secara administrasi maupun pelaksanaan pembelajaran di kelas. Hal lainnya yang menunjang pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan adalah dengan tetap menjalin kerjasama dan kolaboratif dengan orang tua peserta didik dalam setiap bentuk layanan pendidikan di satuan pendidikan, seperti pelibatan orang tua dalam melakukan monitoring proses pembelajaran, melakukan evaluasi terhadap hasil belajar peserta didik, dan melakukan diskusi terkait tindak lanjut pengembangan bakat dan minat anak yang dilakukan setiap bulannya. Selain itu, juga memberikan peluang kepada peserta didik untuk mengekspresikan diri, baik dalam kegiatan internal sekolah maupun eksternal, yang difasilitasi oleh satuan pendidikan yang mendukung pembentukan profil peserta didik yang beriman, berkarakter, berakal budi, bernalar kritis, dan mandiri. Dalam kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan, evaluasi memiliki peranan yang sangat penting. Satuan pendidikan dengan melibatkan dewan guru, tenaga ahli, orang tua, dan peserta didik secara rutin melakukan evaluasi dan refleksi terhadap pelaksanaan pembelajaran, baik secara akademik maupun non-akademik, untuk mengetahui perkembangan peserta didik. Hasil dari evaluasi selanjutnya didiskusikan bersama oleh pihak yang terkait. Berdasarkan hasil evaluasi dan refleksi ditemukan bahwa dari waktu ke waktu peserta didik mengalami peningkatan hasil belajar baik secara akademik maupun non-akademik, minat dan semangat belajar yang meningkat, dan peserta didik semakin memiliki serta menjiwai nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Dalam upaya pemaksimalan implementasi pembelajaran berdiferensiasi, satuan pendidikan akan tetap mengupgrade diri terhadap perkembangan pendidikan, memperkuat komunitas belajar, dan meningkatkan kolaboratif antar warga sekolah untuk pencapaian hasil belajar yang maksimal untuk masing-masing peserta didik. Dan saya sebagai Kepala Satuan Pendidikan akan berupaya untuk memfasilitasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan guru dalam kegiatan belajar mengajar, mengkondisikan lingkungan sekolah untuk tetap aman dan nyaman sebagai tempat belajar bagi para guru dan peserta didik, serta meningkatkan kualitas SDM di satuan pendidikan. Demikian praktik baik yang saya lakukan sebagai pemimpin pembelajaran di Satuan Pendidikan Sekolah Khusus Santo Fransiskus Asisi Balikpapan dalam mewujudkan merdeka belajar dengan pembelajaran berdiferensiasi. Mari serentak wujudkan merdeka belajar.